Kata Abdullah ibnu Abbas dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi, farrodolana Rasulullah zakatal fitri tuhratan lis-shaimi anil lahwi warrafasi wa tu'matan lil masakin faman akhrajaha qabla sholati faya zakatun maqbulah wa man akhrajaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqah. Rasulullah mewajibkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat fitri. Jadi ada tujuan utama. Zakatul fitri itu tujuannya dua. Bagi yang mengeluarkan itu untuk membersihkan diri bagi orang yang melakukan siyam dari perbuatan lahwun, perbuatan yang tidak ada gunanya, warrofat, dan kata-kata kotor. Kata kotor, kadang-kadang kita masih sempat di siang Ramadan itu masih sempat ngisi TTS. Kalau sekak itu sudah paling tidak makruh loh ya. Lahwun, perbuatan halal, perbuatan mubah yang tidak ada nilainya. Kadang-kadang kita pergunakan itu, bahkan kadang-kadang kita ngomong dengan bahasa yang kasar dan kotor. Itu dibersihkan dengan zakatul fitri. Itu satu. Untuk yang bersangkutan tuhroh tadi, membersihkan diri. Dan untuk memberi makan kepada orang fakir dan miskin. Tujuannya itu. Karena fitri, kaitannya fitri, zakatul fitri, zakat yang berhubungan dengan sholat Idul Fitri. Apa Idul Fitri artinya? Hari raya makan-makan, atau hari raya makan pagi, breakfast. Begitu. Jadi sedikit ya saya singgung, zakat fitri itu bukan perintah Allah, bukan perintah Rasulullah, bukan perintah agama untuk menanggulangi kemiskinan, untuk mengentaskan kemiskinan, bukan. Kata-kata mengentaskan kemiskinan itu bertentangan dengan sunatullah. Sejak zaman Nabi Adam, sejak zaman Rasulullah nggak ada di dunia itu bebas dari kemiskinan, nggak ada. Ya dikurangi boleh, tapi nggak bisa dihilangkan sama sekali. Zakat fitri, saya ulangi, untuk membersihkan orang yang siam dari lahwun warafatun, dan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin pada tanggal 1 Syawal, karena 1 Syawal itu adalah hari di mana orang merayakan sebagai Idul Fitri, hari di mana orang tidak boleh siam, hari di sana orang harus makan. Di sana. Jadi sekali lagi bukan untuk mengentaskan kemiskinan, bukan. Bukan untuk menanggulangi kemiskinan, bukan. Tapi memberi makan kepada orang Islam yang pada hari itu tidak boleh siam. Tidak boleh siam. Dari sana, faman akhrajaha qabla sholati, barang siapa yang mengeluarkan zakat fitri sebelum sholat Id, yaitulah zakat yang diterima. Tapi yang mengeluarkan setelah sholat itu merupakan sedekah dari sekian banyak macam sedekah. Karena yang diberi adalah orang miskin yang tidak boleh orang miskin yang pada hari itu tidak boleh siam, orang miskin yang pada hari itu harus makan. Siapa orang miskin ini? Para ulama sepakat orang Islam. Orang Islam. Orang yang tidak Islam mau makan ya silakan, tidak makan ya silakan. Tapi bagi orang Islam harus makan. Sehingga zakat fitri yang untuk membersihkan diri orang yang selesai melaksanakan siam,
zakat itu harus diberikan kepada orang miskin. Orang miskin yang mana? Orang miskin yang sholat. Untuk lebih ceplosnya dari kata-kata orang miskin yang Islam. Orang miskin yang Islam itu ada yang sholat, ada yang tidak, ada yang sholatnya sepekan sekali, ada yang sholatnya setahun 2 kali. Ini mereka nggak boleh diberi zakat, nggak boleh diberi zakat. Bahkan zakat mal juga tidak boleh. Bahkan zakat fitri juga tidak boleh. Ini kalau saya baca di dalam Lajnah Daimah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta, majalah fatwa dari gampangnya Majelis Ulama Saudi. Majelis Ulama Saudi. Orang yang nggak sholat boleh diberi zakat mal ya. Dengan harapan mu'allafatu qulubuhum, agar hati mereka bisa terlunakkan, dalam artian nek gawene mungsuhe Islam, arep urung mlebu Islam, ning wis ora mungsuhe Islam. Hingga dulu di zaman Orde Baru, Pak RW, Pak RT, ini meskipun nggak sholat kita beri zakat mal loh ya, zakat mal. Yang kedua, meskipun dia itu tidak sholat, tidak masuk Islam, diharapkan dengan zakat itu mereka menjadi Islam. Khusus untuk zakat fitri, tidak ada orang kafir yang diberi zakat meskipun dengan harapan mereka bisa masuk